Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Nurhofia. Saya seorang guru dari SD Negeri Cikoneng 1, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pada kali ini saya akan membagikan praktik baik untuk mengikuti Jambore GTK Hebat tahun 2024 mengenai pemanfaatan media pakar mara atau papan tebak gambar majas metafora dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5. Bulan Juli tahun 2024 adalah awal saya mengajar di SD Negeri Cikoneng 1, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan kali pertama saya memegang kelas 5 pada SD tersebut. Selama melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, terlihat masih rendahnya partisipasi aktif murid dalam melakukan proses pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat ketika saya memberikan pertanyaan pemantik. Banyak murid yang hanya diam seperti tidak tertarik dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Ketika saya perhatikan dan melakukan tanya jawab dengan murid lebih suka bermain dan berkata bosan. Hal ini terutama saya temui ketika di dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang selalu dilakukan dengan metode ceramah dan juga tanya jawab serta hanya mengerjakan soal saja. Tantangan yang saya rasakan dalam merancang kegiatan pembelajaran yang bermakna yaitu karakteristik dan minat murid yang beragam. Sehingga perlu diperhatikan untuk membuat rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid tersebut. Sehingga pembelajaran mampu membuat murid berpartisipasi aktif serta tujuan pembelajaran dapat tercapai maksimal. Akhirnya dengan melihat refleksi dan umpan balik yang saya lakukan, saya menemukan solusi dan saya akan menyampaikan praktik baik saya yaitu pemanfaatan media pakar mara, papan tebak gambar majas metafora yang saya lakukan pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5. Langkah-langkah praktik baik yang saya lakukan, yang pertama melakukan asesmen diagnostik. Asesmen ini saya lakukan untuk mengukur minat dan kebutuhan dari murid. Hal ini membuat saya untuk bisa merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan murid. Langkah yang kedua yaitu saya melakukan rancangan pembelajaran dengan menggunakan media pakar mara yaitu papan tebak gambar majas metafora. Setelah melakukan asesmen diagnostik, murid ternyata lebih suka melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode bermain. Sehingga dari hasil asesmen tersebut, saya merancang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang membuat murid dapat berpartisipasi aktif dan kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Saya menggunakan model dengan pendekatan berdiferensiasi dan juga menggunakan media pembelajaran pakar mara yaitu papan tebak gambar majas metafora. Inilah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan pemanfaatan media pakar mara yaitu papan tebak gambar majas metafora dengan menonton video terlebih dahulu, kemudian murid diberikan pertanyaan untuk menggali pemahaman siswa terkait video yang telah dia tonton. Nah, tadi kalian sudah melihat video mengenai apa ini? Jerapah dan jerapah dan kancil. Kemudian ada apa ini? Domba. Nah, sekarang Ibu minta tolong ke kalian. Isi atau cerita tentang video yang sudah kamu tonton itu tentang apa? Tentang jerapah. Jerapah Yang mengejek domba. Oke. Tentang jerapah yang mengejek domba atau menghina domba. Kenapa jerapah menghina domba? Karena kotor dan bau. Karena kotor dan bau. Sifatnya jerapah. Berarti bagaimana sifatnya jerapah? Coba, Gio. Sombong dan tinggi hati. Oh, sombong dan tinggi hati. Sombong sama tinggi hati sama nggak? Sama. Di tinggi hati. Kemudian rendah hati, rendah diri itu adalah termasuk ke dalam majas. Ya, majas atau perumpamaan atau bahasa lainnya atau gaya bahasa. Nah, sekarang pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui atau kalian memahami berbagai jenis majas. Nah, majas yang tadi kamu sebutkan oleh Gio dengan teman-teman, Marvel kemudian Farel, itu adalah majas metafora namanya.
Ya, majas metafora. Ini kalian akan buat bersama dengan teman kelompoknya, tidak usah digunting. Kalian juga akan ibu bagikan kertas asturo, ya. Nanti ini kamu timpa atau tempel di kertas asturo biar tebal. Jadi hampir sama dengan permainan monopoli. Ya, kamu mana semangatmu? Semangatku, Cikoneng 1. Yes. Oke, kelas 5A. 5A. Agamis. Mas Enjo. Oke, sip, terima kasih. Pengelompokan murid berdasarkan minat dengan menyiapkan 5 kertas post-it dan murid memilih warna yang dia sukai. Setelah itu, murid berkelompok berdasarkan warna yang dipilihnya. Kegiatan berkelompok dimulai dengan murid membuat terlebih dahulu pakar mara atau papan tebak gambar majas metafora dengan tujuan untuk menanamkan rasa memiliki. Sehingga dengan rasa memiliki tersebut, murid akan lebih menghargai, menjaga, serta merawat hasil buatannya. Hal tersebut juga melatih murid untuk dapat berkolaborasi serta berperan aktif bersama teman kelompoknya dalam menyelesaikan pakar mara. Setelah murid menyelesaikan membuat pakar mara, bersama dengan kelompoknya, murid bermain dengan menentukan terlebih dahulu siapa yang akan maju untuk bermain secara bergiliran. Setiap pion berhenti di salah satu kotak, maka murid akan menebak gambar yang ada, bunyi majasnya, kemudian berdiskusi dengan teman sekelompoknya arti serta membuat kalimat berdasarkan tebak gambar yang berhasil mereka tebak. Setiap anggota kelompok akan berdiskusi dan aktif bertanya karena memancing rasa keingintahuan akan gambar yang harus mereka tebak. Hasil dari diskusi yang telah dilaksanakan akan ditulis dan dipresentasikan di depan kelas. Murid terlihat berpartisipasi aktif dan sangat senang dalam belajar majas metafora menggunakan media pakar mara atau papan tebak gambar majas metafora. Di dalam kegiatan mempresentasikan hasil diskusinya, jika ada hasil yang tidak sama antar kelompok, hal itu dapat menjadi bahan diskusi dan umpan bagi murid untuk saling bertanya antar kelompok dan juga dengan guru. Pada akhir pembelajaran, saya mengajak murid untuk mengevaluasi materi dengan menggunakan spin-off wheels untuk memilih siapa yang akan menjawab soal asesmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Ika di kelas. Berdasarkan hasil pengamatan tadi, pembelajaran yang dilakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan pemanfaatan media pembelajaran pakar mara atau papan tebak gambar majas metafora. Yang diterapkan di kelas ini secara keseluruhan, media ini membawa perubahan secara signifikan di kelas. Semua kebutuhan peserta didik sudah terpenuhi dengan media ini. Media ini mencakup video, audio, visual, dan lain sebagainya. Kemudian praktik menggunakan pakar mara ini secara langsung murid pun dapat berpartisipasi secara antusias dan juga aktif. Sekian umpan balik yang bisa saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.